Halo, apa kabar? Nah, di video kali ini yang sudah saya janjikan, saya akan membahas tentang latihan soal matematika untuk penilaian akhir semester ganjil 2019. Di video kali ini saya tidak akan memberikan kisi-kisinya aja, tapi saya memberikan contoh soal beserta pembahasannya. Nah, contoh soal ini yang mungkin mirip-mirip ya dengan soal nanti, cuman tidak sama. Tapi ini bisa untuk kalian pelajari. Jadi, dipelajari benar-benar ya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan aja WhatsApp saya. Oke? Nah, kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 itu tentang membedakan penulisan dua suhu yang berbeda. Nah, kemarin sudah sempat saya jelaskan sekilas. Kalau tidak salah, kisi-kisinya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tapi tidak apa-apa, kita ulang kembali. Yaitu tentang membedakan penulisan dua suhu yang berbeda. Nah, contoh soalnya adalah ini. Sebuah suhu di dalam freezer itu 6 derajat Celcius di bawah 0, sedangkan suhu di ruangan itu 25 derajat Celcius di atas 0. Nah, untuk penulisannya sudah kita ketahui bahwa untuk bilangan bulat yang di bawah 0 itu adalah bilangan negatif, sedangkan bilangan bulat yang di atas 0 adalah bilangan positif. Sehingga bisa ditulis yang mana? Jawabannya adalah yang C, betul. Oke, soal 2 itu tentang menentukan sifat-sifat pada penjumlahan. Nah, ini contohnya. Penjumlahan di bawah ini merupakan sifat komutatif. Nah, ini udah juga ya, udah kita pelajari ya sifat-sifat penjumlahan. Tapi kita coba ulang lagi. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat di sini akan saya sampaikan hanya 2 saja yang sering keluar dalam soal-soal ya. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi ini sifatnya adalah dibolak-balik sama, itu untuk sifat komutatif. Dan yang kedua itu biasanya yang keluar adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi jika A ditambah B ditambah C, yang dikurung itu adalah A ditambah B, itu hasilnya akan sama dengan yang dikurung itu B ditambah C. Ya, jadi pahami betul-betul kedua sifat ini. Nah, untuk soal yang di atas, sifat komutatif dari pilihan A, B, C, D, kira-kira yang A ya. Jawabannya adalah yang B. Oh iya, yang B ya. Kalau yang A itu kan langsung ada hasilnya. Oke. Lanjut. Kita ke soal nomor 3, yaitu menentukan hasil dari pengurangan bilangan bulat ya. Oke, untuk pengurangan bilangan bulat, nah, kita lihat dulu soalnya. Hasil dari negatif 3 dikurangi negatif 5 adalah, oke, kita perhatikan dulu bagaimana pengurangan itu ya. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawannya B. Maksudnya adalah, jika kita punya A kurangi B, ya, pengurangan ini bisa berubah menjadi penjumlahan. Karena ini adalah B, positif B, maka menjadi ditambah dengan negatif B, lawannya B. Jadi pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawannya B. Ini pengurangan A oleh negatif B, ini negatif B, sama dengan penjumlahan A oleh B, karena lawannya negatif B adalah positif B. Sehingga pada soal di atas, negatif 3 dikurangi negatif 5, nah ini pengurangan menjadi penjumlahan. Nih, ini negatif 5 menjadi positif 5. Sehingga negatif 3 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal nomor 4, menentukan hasil dari perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat ini contohnya adalah negatif 13 dikali negatif 5 dikali 6. Oke, untuk sebelum kita bahas, kita coba ingat kembali sifat-sifat perkaliannya. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya beda, hasilnya negatif. Pada soal di atas, negatif 13 dikali negatif 5 dikali 6. Jadi yang kita kerjakan dulu yang di depan, negatif 13 dikali negatif 5 kali 6. Negatif 13 dikali negatif 5 itu kan tandanya sama-sama negatif ya, maka hasilnya adalah positif. 65 dikali 6 sama-sama positif, maka hasilnya juga 390, itu bernilai positif karena tandanya sama, yang dikalikan itu tandanya sama.
Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah menentukan hasil dari pembagian bilangan bulat. Contohnya adalah ini. Nah, di sini ada kurung di depan. 64 dibagi negatif 4 itu adalah kurung. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu ya. Untuk pembahasannya sifatnya sama seperti perkalian. Jika tanda sama itu positif, jika tanda beda hasilnya negatif. Maka dalam soal ini sama ya. Nah, perhatikan. Nah, tanda beda hasilnya negatif. Ingat 64 dibagi negatif 4 itu hasilnya negatif 16. Negatif 16 sendiri dibagi 2 hasilnya negatif 8. Maka jawabannya itu adalah yang B. Menentukan hasil dari operasi hitung campuran bilangan bulat ini soal nomor 6. Nah, ini ya contohnya. Nah, untuk aturan dari operasi hitung campuran, yang pertama adalah kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Apakah soal di atas ada operasi dalam kurung? Tidak ada. Kalau negatif 5 itu hanya memberi kurung kepada bilangan negatif yang berada di tengah, supaya tidak bertumpukan tanda-tandanya ya. Lalu setelah itu kerjakan perkalian dan pembagian. Nah, di situ operasinya ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Maka kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Setelah itu baru kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Apabila pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan itu dikerjakan dari depan dulu. Begitu pula dengan perkalian, harus dari depan dulu. Nah, coba perhatikan soal ini. Nah, ini saya beri kurung bertanda merah ya, maka itu adalah yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu pembagian dan perkalian. Nah, pembagian dan perkalian, ini ya, 10 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 2, dikurangi 8 dikali 2, hasilnya 16. Nah, setelah itu kan ada penjumlahan dan pengurangan berurutan tuh. Jadi, yang dikerjakan dulu adalah dari depan. Negatif 25 ditambah negatif 2. Atau itu kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan juga supaya lebih gampang. Nah, penjumlahan semuanya negatif, maka kita bisa dapatkan hasilnya negatif 43. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Soal nomor 7, menentukan hasil kelipatan atau faktor FBB. Ini kalian judul juga sudah pernah ya. KPK dari 30 dan 45 adalah, biasanya kita menggunakan bukan faktor kan. Nah, 30 dibagi 2 dulu, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 45 dibagi 3, 15 dibagi 3, itu adalah 5. Sehingga bentuk faktorisasi primanya seperti ini, maka KPK-nya adalah 90. Ingat, 2 kali 3 pangkat 2. Ada 3 yang di atas itu tidak perlu diambil ya, karena KPK itu angka yang sama pangkat yang terbesar. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang C. 8. Menentukan urutan perpangkatan dari yang terkecil. Nah, ini ada soal nih. Apakah perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang ya? Nah, kita coba dibahas. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. Hasilnya 16, 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya 32, begitu pula dengan yang ini dan yang ini. Nah, kalau kita sudah tahu hasilnya, maka kita bisa urutkan. Urutannya dari yang terkecil, sehingga jawabannya itu adalah yang B. Soal nomor 9, menentukan urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, pecahan nih, sudah pecahan ya. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, nah kita coba pembahasan di sini, ada catatan ya yang harus diperhatikan. Pada soal di atas, masing-masing pilihan mempunyai pecahan penyebut dan pembilang adalah angka yang saling berurutan dan antara pecahan satu sama lain juga berurutan. Coba lihat pilihan yang A. 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, mereka berurutan. Jadi 2 per 3 setelah 2, 3. Setelah 3, 4, jadi 3 per 4. Terus 4 per 5. Seperti juga yang B. Terus itu paling kecil kan 3 per 4. 4 per 5. 5 per 6. Nah, yang C, 6 per 7. 4 per 5. 5 per 6. Yang D, 5 per 6. 3 per 4. 2 per 3. Mereka saling berurutan. Sehingga untuk mengurutkan dari yang terkecil adalah memilih angka yang terkecil ke yang terbesar juga.
Nah, ini benar ya. 2/3, 3/4, 4/5 benar. Nah, ini salah kenapa? Karena urutannya dari yang terbesar. Terus yang C salah kenapa? Karena tidak urut. Terus yang ini karena urutan juga dari yang terbesar, sehingga jawabannya yang diingat ini adalah aturan untuk ketika pembilang dan penyebut itu saling berurutan, dan antara pecahan sama yang satu sama lain juga berurutan ya. Oke, untuk soal kita ke soal nomor 10, membandingkan dua pecahan. Nah, tanda yang benar untuk membandingkan dua pecahan adalah pecahan 4/5 dan 3/7 kita bandingkan ya, manakah yang lebih besar. Untuk membandingkan dua pecahan, manakah yang lebih besar, cara yang lebih cepat adalah mengalihkan silang. Ini sudah pernah saya jelaskan di kelas, jadi kita kalikan silang ya. Nah, seperti ini. Kita beri titik-titik dulu di tengahnya, 4/5 dengan 3/7, manakah yang lebih besar. Kita kalikan silang 7/4. Seperti ini, hasilnya 28. Letakkan di atas 4 kecil saja. Lalu yang berikutnya adalah 5 kali 3 kalikan, nah letakkan kecil di sana, 15. Sehingga bisa kita bandingkan 28 dengan 15 lebih besar 28. Maka yang lebih besar itu adalah 4/5. Maka tanda pertidaksamaannya lebih dari. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal nomor 11, menentukan hasil operasi pecahan desimal. Nah, kita operasinya di sini adalah pembagian. Hasil dari 5,4 dibagi dengan 1,2 adalah, untuk operasi bilangan desimal, kita bisa merubah bilangan desimal itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ya 5,4, satu angka di belakang koma, maka di sini penyebutnya adalah 10. Jadi 54/10. Begitu pula dengan yang 1,2 menjadi 12/10. Nah, langkah selanjutnya adalah merubah pembagian itu menjadi perkalian, asal pembaginya ini dibalik menjadi 10/12. Karena di sini ada penyebut 10 dan ada pembilang 10 ya, jadi boleh dicoret. Nah, sehingga sisanya tinggal 54/12. 54/12 karena di pilihan gandanya itu bentuknya desimal semua, maka kita rubah bentuk pecahan itu menjadi pecahan desimal. Ini hasilnya 4,5 ya. 4,5 dari mana? Silakan lihat langkah ini. Nah, 54 dibagi 12 ini seperti pembagian bersusun ke bawah seperti biasa yang sudah diajarkan di SD ya. 54 dibagi 12. 54 dibagi 12 dapatnya adalah 4 ini. Nah, 4 kali 12 itu hasilnya adalah 48. Nah, 54 dikurangi 48 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 12 nggak bisa kan? Maka kita tambahin 0 ini. Nah, saya beri warna merah ya. Kita tambahin 0. Jika bawahnya ditambahin 0, maka yang atas ini ditambahin koma di sini. Ya, tambahin koma, sehingga menjadi 60 dibagi 12 itu kita dapat 5. 5 kali 12, 60. Maka hasilnya adalah 4,5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut. Kita ke soal nomor 12 tentang menentukan hasil perkalian bilangan pecahan. Nah, ini perkalian pecahan ya. Hasil dari perkalian 2/3 dikali 1 3/7 adalah, nah kita bahas caranya di sini. Untuk perkalian pecahan, kita harus merubah dulu bentuk pecahan campuran ini, yang ini, ke dalam bentuk pecahan biasa ini. Caranya bagaimana? 7 dikali 1 ditambah 3. Nah, 7 kali 1-nya 7 ditambah 3 itu 10. Nah, ini 10. Penyebutnya tetap 7. Sehingga didapatkan penyebut atau pembilang kali pembilang 20. 2 kali 10 20, 3 kali 7 21. Jadi jawabannya 20/21. Yang C. Next. Soal nomor 13 adalah menghitung waktu yang diperlukan dalam sebuah perlombaan dalam bentuk desimal. Jadi, ini adalah contoh soal cerita. Wati dapat mengerjakan 50 soal dalam waktu 56,36 menit. Sedangkan Sari dapat mengerjakan dalam waktu 67,61 selisih. Nah, selisih itu berarti yang besar dikurang yang kecil. Kita pakai hitung susun ke bawah aja, kalian semuanya bisa.
Ya, seperti biasa aja, komanya harus diluruskan. Ingat, coba dari belakang. 1 dikurangi 5, 1 nggak bisa ya kurangi 5, jadi harus pinjem. Nah, seperti biasa, hitungan biasa susun ke bawah. Dulu SD sudah pernah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Lanjut. Oke, kita ke soal nomor 14 ya. Menentukan kalimat yang merupakan himpunan. Nah, sekarang di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan yang mana? Kalian harus tahu sendiri ya. Ingat kembali himpunan kemarin apa? Himpunan itu pokoknya kumpulan-kumpulan yang bisa didaftar anggotanya. Untuk yang A, apakah itu termasuk himpunan? Kumpulan pohon yang tinggi. Kalau tinggi kan setiap orang beda-beda ya. Misalnya kalian bilang tinggi, saya bilang tidak tinggi. Jadi dia merupakan kata sifat. Mana yang tinggi, mana yang rendah itu kan masing-masing orang berbeda. Sehingga untuk A, B, dan C, indah, cantik, tinggi, rendah itu tidak bisa dijelaskan ya, tidak bisa didaftarkan anggotanya. Maka yang hanya memenuhi adalah kumpulan kendaraan beroda 3. Jadi pasti bisa disebutkan dengan jelas, yaitu beca, bajai, gitu-gitu ya. Jadi bisa disebutkan. Kalau yang tinggi, indah, cantik, rendah, panjang, pendek itu tidak bisa disebutkan dengan jelas. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 15. Tentang menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, menyebut anggotanya ya. Himpunan bilangan prima antara 1 sampai 20. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Himpunan bilangan prima antara 1 sampai 20. Yang pertama, 2, 3, 5, 7, 11. Untuk yang B adalah himpunan bilangan ganjil. Untuk yang C adalah himpunan bilangan genap. Untuk yang D adalah bilangan kelipatan 5. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 16. Menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan. Soalnya adalah himpunan semesta dari semut, nyamuk, dan kecoa. Artinya semut, nyamuk, dan kecoa itu termasuk kelompok mana atau himpunan mana? Yang A, hewan berkaki 4. Apakah mereka itu berkaki 4? Yang B, hewan serangga. Apakah mereka itu serangga? Yang C, hewan menyusui. Atau yang D, hewan bisa terbang? Nah, jelas jawabannya adalah hewan serangga. Ya. Oke, kita ke soal nomor 17, membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Perhatikan diagram Venn di samping. Nah, mana diagramnya? Ini dia, diagram Venn-nya. Yang merupakan himpunan A adalah, nah, oke ya. Sekarang himpunan A ini, 2, 3, dan 5. 5 berada di tengah karena dia merupakan himpunan A dan juga himpunan B. Yang merupakan himpunan B adalah 5, 6, 7, dan 8. Berarti sisanya ini bukan milik A, bukan milik B. Jadi dia bukan A dan bukan B, tapi dia masih dalam semesta. Jadi jawabannya jelas ya, yang B. Lanjut. Soal nomor 18 menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan. Kardinalitas. Jadi banyaknya anggota dari himpunan. Nih, jika P adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 10, di mana X adalah anggota himpunan bilangan bulat, maka NP atau banyaknya anggota P adalah, nah, pembahasannya kita harus mendaftar dulu anggotanya ya. Anggota dari P siapa aja? Negatif 2, negatif 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 ya. Kenapa negatif 2 dan 10 ikut? Karena tanda pertidaksamanya itu ada tanda sama dengannya. Berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya adalah 13, maka NP-nya adalah 13. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal nomor 19 menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan. Diketahui A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Banyaknya himpunan bagian A adalah, nah oke, kita bahas himpunan bagian ya.
A anggotanya 2357, maka banyaknya anggota A adalah NA, bisa ditulis NA ya, sama dengan 4. Banyaknya 4. Maka banyaknya himpunan bagian itu dapat dicari dengan menggunakan rumus 2 pangkat NA. NA-nya tadi 4, sehingga 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, maka hasilnya 16. Sehingga banyaknya himpunan bagian A adalah 16. Oke, lanjut. Soal nomor 20 adalah menyatakan gabungan dari himpunan, dari dua himpunan digabung. Diketahui A adalah 2357 dan B adalah 123456. Maka A union B atau A gabungan B adalah jadi anggotanya A dan anggotanya B digabung. Pengertian dari gabungan itu sendiri adalah gabungan dari semua anggota A dan anggota B. A-nya 2357, B-nya itu, maka jika digabung menjadi itu. Dua dari anggota A dan anggota B ada beberapa bilangan yang sama, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi nulisnya hanya satu kali aja, sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 21 menyatakan selisih dari dua himpunan. Selisih, kalau selisih pasti dikurangi ya. Diketahui A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 4 atau kurang dari 10, di mana X adalah anggota himpunan bilangan bulat, dan B adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 12, di mana X adalah anggota himpunan bilangan prima. Maka A dikurangi B adalah, nah kita bahas ya. A, notasi pembentuk himpunannya adalah itu, kita daftar anggotanya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Jadi X antara 4 dan 10 hanya ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena X adalah bilangan bulat, jadi anggotanya adalah itu. Dan B, X antara 5 dan 12 ya, karena ada tanda sama dengannya, maka 5 dan 12-nya ikut. Tetapi di sini X adalah anggota bilangan prima, maka yang ikut hanya 5, 7, dan 11. Karena 12 bukan bilangan prima. Lalu diselisihkan. Nah, A dikurangi B adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Jadi semua yang ada di A, tapi bukan anggota B. Coba A dari B itu yang sama yang mana? Angka 5, oke. Jadi semua anggota A, tapi bukan anggota B. Sehingga jika dikurangi, maka sisa 6, 8, dan 9. Kenapa? 7-nya juga. Jadi sisanya itu, maka jawabannya adalah yang D. Oke. Untuk soal nomor 22, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Masalah kontekstual pasti kita bentuknya soal cerita ya. Kita coba untuk soal nomor 22 ini tentang diagram Venn-nya. Dari 40 siswa kelas 7 setelah didata mengenai kegemaran olahraga, maka didapatkan data bahwa 25 siswa gemar sepak bola, 20 siswa suka voli, dan 7 orang gemar kedua-duanya, yaitu gemar sepak bola dan gemar voli. Maka siswa yang tidak gemar sepak bola adalah, kita menyelesaikannya ini menggunakan diagram Venn. Nah, kita misalkan dulu B sepak bola dan V voli. Diagram Venn-nya ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita tulis adalah menuliskan angka 7 di sini. Angka 7 itu adalah 7 orang yang gemar keduanya. Jadi kita tuliskan di sini sebagai irisannya. Artinya dia berada pada lingkaran B dan berada pada lingkaran V. Jadi dia suka dua-duanya. Suka bola dan suka voli. Nah, kita tahu bahwa yang gemar sepak bola itu adalah 25 orang. Nih. Sehingga karena kita sudah tulis 7 di sini, maka sisanya adalah 18. 25 dikurangi 7, 18. Nah, ini ya. 25 dikurangi 7, 18. Dan yang suka voli itu adalah 20. Nih, 20. Maka sudah ada 7 di sini. Sisanya adalah 13. Artinya 20 dikurangi 7, 13. Karena kita tahu bahwa jumlah siswa ini adalah 40, maka yang tidak gemar keduanya adalah 40, dikurangi yang gemar dua-duanya, dikurangi yang gemar sepak bola saja, dan dikurangi yang gemar bola voli saja, sisanya adalah 2 orang.
Cermati baik-baik bagaimana cara mengerjakannya supaya kalian nanti pas ulangan tidak lupa. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, jawabannya berarti yang apa? Yang C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 23. Menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Diketahui nih. Nah, diketahui A 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dari himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, K 3, 5, 6. 2, L 5, 7, 9, 11. 3, M 3, 5, 7, 9. Yang merupakan himpunan bagian dari A adalah, yang mana? Jadi himpunan bagian itu ya bagian dari A pokoknya, yang harus ada anggotanya di situ. Entah 2 anggota, entah 3 anggota, pokoknya ada di anggotanya di A. Jadi 1, 3, 5, 6 apakah termasuk himpunan bagian dari A? Bukan, karena 6 tidak ada di himpunan A ya. 2 ada, 5, 7, 9, 11 ada, 3, 5, yang nomor 3, yang M 3, 5, 7, 9 juga ada. Maka yang benar adalah 2 dan 3. Soal nomor 24, menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Suku-suku sejenis dari bentuk aljabar itu adalah, ini sudah memasuki bab 3 ya. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat variabelnya juga sama. Nah, jadi di situ kalian cari yang variabelnya sama. Kalau X ya sama X, kalau XY juga sama XY. Nah, kalau variabel pangkatnya juga harus sama. Jadi kalau X kuadrat juga harus dengan X kuadrat, kalau Y kuadrat juga harus dengan Y kuadrat, XY juga harus dengan XY. Itu adalah suku-suku yang sejenis. Jadi jawabannya adalah yang A, sama-sama X kuadrat. Yang B kenapa bukan? Satunya XY, satunya Y kuadrat ya. Jelas tidak sama. Jadi variabelnya dan pangkatnya harus sama, itu merupakan suku-suku sejenis. Next. Soal nomor 25 adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Soal nomor 25 adalah ini. Bentuk sederhana dari 2A kuadrat dikurangi 3A ditambah 5A kuadrat kurangi 15 tambah 2A dikurangi 4. Nah, langkah-langkah untuk penyebelahan dan pengurangan aljabar yang pertama adalah kelompokan suku sejenis. Ingat, suku sejenis adalah yang mempunyai variabel yang sama dan pangkat tiap variabelnya juga sama. Lalu jumlahkan dan kurangkan koefisiennya. Nah, ini ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah dekatkan atau kelompokkan yang sama. Jadi di sini. Ya kan? Nah, begitu pula dengan yang 3A, 2A, negatif 3A, 2A, 5 itu dia kelompokkan atau dekatkan supaya lebih mudah untuk mengerjakan. Setelah itu baru jumlahkan atau kurangkan koefisien. 2 ditambah 5. Nih, sama dengan 7. Lalu yang sebelah sini negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, di sini 1 ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Dan negatif 15 dikurangi 4, negatif 19. Maka jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 26. Menyatakan pernyataan yang benar pada bentuk aljabar. Oke, tinggal kita lihat di mana yang benar ya. Yang pertama, 1 dikurangi X kuadrat sama dengan itu, yang kedua itu, yang ketiga itu, manakah yang benar? Kita identifikasi satu per satu. Yang pertama, 1 dikurangi X kuadrat sama dengan 1 dikurangi X kali 1 tambah X. Lihat ini, tanda ini. Nah, dia bernilai benar ketika negatif dikali positif adalah hasilnya negatif. Negatif mana? Sebelah sini, ini adalah negatif. Nah, sehingga jawabannya benar. Soal yang kedua. Nah, kalau bentuk seperti ini,
Lihat tandanya juga ya, tandanya negatif dikali positif, maka tandanya negatif lihat paling belakang. Benar atau salah tanda negatif? Sudah benar. Kalau sudah benar, baru lihat perkaliannya. Apakah 4 dikali 2 itu 8? Benar. Lalu, apakah negatif 4 ditambah 2 sama dengan positif 2? Bukan, negatif 4 ditambah 2 harusnya negatif 2, sehingga dia bernilai salah. Yang ketiga, ya, soal ini. Lihat tandanya dulu. Nah, negatif kali negatif ya. Kalau negatif kali negatif, ini harus positif, karena tandanya sama. Sudah tidak usah yang lain, pasti dia itu adalah salah. Yang keempat, nah kita lihat tandanya yang paling belakang, negatif kali positif. Berarti hasilnya harus negatif. Apakah ini sudah negatif? Ya. Sehingga lalu kita lihat ini, apakah negatif 4 dikali positif 3 itu sama dengan negatif 12? Ya, sudah benar. Kalau sudah, baru lihat yang di sebelah sini. Caranya adalah 3 ini, tunggu ya, 3 ini dikalikan 3 yang ini, 9. 9 dikurangi dengan 4 yang ini. Hasilnya adalah positif 5. Jadi ini adalah positif 5. Nah, benar ya. Jadi yang benar adalah yang 1 dan 4. Jika kalian kurang paham ini, silahkan WhatsApp saya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kita lanjut ke soal nomor 27. Melakukan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Hasil penjumlahan bentuk aljabar PQ ditambah 5P dan 12 dikurangi 20P ditambah 3PQ ya. Penjumlahan ini langkahnya sama seperti yang tadi ya, harus dikelompokkan dulu. Yang suku sejenis baru dioperasikan ke efisiennya. Nah, lihat yang sebelah sini PQ kelompokkan dengan PQ ada di sini. Nah, begitu pula yang lain ya. Jadi baru kita operasikan koefisiennya. Di sini ada angka 1 ya, tapi 1 itu tidak ditulis. 1 ditambah 3 4. Terus di sini 5 dikurangi 10 adalah negatif 5, 12-nya sendiri. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 28, melakukan operasi pengurangan pada bentuk aljabar. Sama seperti penjumlahan, tapi di sini ada satu lagi hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu pengurangan A oleh B. Ini kalimat bahasa Indonesia diubah ke dalam kalimat matematika. Pengurangan A oleh B itu berarti A dikurangi B. Jika pengurangan A dari B, maka B dikurangi A. Ini harus diperhatikan supaya tidak terbalik ketika kalian mengurangkannya nanti. Jadi soal yang di atas, hasil pengurangan bentuk aljabar negatif 2 ditambah 12Y dari 8X dikurangi 20Y. Maka 8X dikurangi 20Y diletakkan di depan. Nah, seperti itu. Ingat, kalau bentuk seperti ini harus kita beri kurung ya. Ini harus kita beri kurung. Baru kita operasikan atau kita buka kurungnya. Ingat, negatif ketemu negatif atau kita kalikan negatif kali negatif menjadi positif. Nah, lalu negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, baru ini boleh dioperasikan karena kurungnya sudah terbuka. Operasikannya sama seperti yang tadi, kita kelompokkan dulu yang sama. Ini dengan ini sama, koefisiennya baru dijumlahkan. Variabelnya ini juga ini dengan sama, koefisiennya baru dioperasikan. Sehingga jawabannya adalah yang ini.
Itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29, yaitu melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Soalnya adalah hasil dari X dikurangi 5 dikali dengan 2X dikurangi 3. Oke, nih ya bahasanya. Nah, yang pertama yang kalian lakukan itu adalah mengalihkan X dengan 2X. Mengalihkan X dengan 2X hasilnya adalah ini, 2X kuadrat. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan X dikalikan dengan 3X. Maaf, X dikali dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 3X. Perkalian yang ketiga adalah mengalihkan antara negatif 5 dengan 2X. Hasilnya adalah negatif 10X. Dan yang terakhir, mengalihkan negatif 5 kali negatif 3. Hasilnya adalah positif 15. Nah, karena yang memiliki suku sejenis itu adalah negatif 3X dengan negatif 10X, maka yang dioperasikan hanya itu saja. Ya, kembali ke sifat perkalian. Nah, yang dioperasikan hanya ini. Hasilnya adalah negatif 3X. Negatif 13X. Yang 2X kuadrat, yang ini, dan yang ini tetap. Oke, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 30, yaitu melakukan operasi pembagian pada bentuk aljabar. Jadi pembagian. Nah, hasil dari 6PQ kali 2P kuadrat, diberi dalam kurung ya, dibagi dengan 4P kuadrat Q. Bagaimana cara mengerjakannya? Nih. Ya. Lihat ya. Karena dia ada operasi di dalam kurung, dan itu ada perkalian, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Nah, cara mengerjakannya adalah ini. 6 sebagai koefisien kalikan aja dengan 2. Maka hasilnya adalah 12. Setelah itu, P yang ini, variabel ini P kalikan dengan P kuadrat. Karena yang di sini itu pangkatnya 1, yang di sini pangkatnya 2, maka menjadi P-nya pangkatnya 3. Karena Q ini sendirian, jadi di sini kita tulis 1. Lalu pembagian yang 4P kuadrat Q dibagi 4P kuadrat Q. Di sini ditulis tetap. Sehingga kita lanjut. Nah, kalau pembagian seperti ini, 12 dibagi dengan 4 adalah 3. Lalu untuk P pangkat 3 dibagi dengan P kuadrat, yang di sini pangkatnya 3, nih, yang di sebelah sini pangkatnya 2, jadi P-nya tinggal pangkat 1, maka di sini tinggal P pangkat 1. Jadi dikurangi ya, 3 kurangi 2 itu 1. Lalu untuk yang Q dibagi Q itu 1. 1 biasanya tidak ditulis ya. 1 ini tidak ditulis, boleh tidak ditulis. Maka hasilnya adalah 3P. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 31 yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Jadi pecahannya aljabarnya bentuknya pecahan. Hasil dari 5/2A ditambah 3/10A adalah, nah, sebenarnya untuk mengerjakan operasi pecahan itu sama dengan operasi pecahan bilangan sebelumnya ya, hanya saja kalau aljabar ini kan dia terdapat variabel. Caranya tetap sama, harus menyamakan dengan penyebut. Nah, penyebutnya itu dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menyamakan penyebutnya. Untuk 2 dan 5 ini, 2 dan 10, KPK-nya adalah 10. Maka untuk mendapatkan 10, 2 yang ini harus dikalikan dengan 5. Nah, ini. Kalau yang bawah dikali 5, maka yang atas ini juga dikali 5. Ya kan? Jadinya 5 kali 5, 25. 2A dikali 5 jadi 10A. Nah, kalau ini kan udah sama akhirnya. Nah, ini sudah sama. Kalau sudah sama, tinggal menjumlahkan
pembilangnya saja. 25 ditambah 3 sama dengan 28. Penyebutnya tetap. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 32, menyelesaikan masalah pada bentuk aljabar. Nah, namanya menyelesaikan masalah pasti dia bentuknya soal cerita ya. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 2A ditambah 4 dan lebarnya adalah A dikurangi 1. Maka keliling persegi panjang tersebut adalah masih ingat rumus keliling persegi panjang apa? Nah, kita tulis dulu panjang dan lebarnya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kita masukin ya nilai panjangnya dan nilai lebarnya. Yang ini adalah nilai panjang 2A ditambah 4 dan yang ini adalah nilai lebarnya A dikurangi 1. Maka kita buka dulu kurungnya. Nah, kalau seperti ini baru kita kalikan seperti operasi yang belum dikali ya. Kita operasikan penyebelahannya dengan memindahkan nih. Jadi dia dikelompokkan. 2A ditambah A, 4 dikurangi 1. Kalau sudah hasilnya adalah 3A ditambah 3. Nah, kalau udah baru kita kalikan. 2 dikali 3A jadi 6A. 2 dikalikan dengan 3 jadinya 6. Maka 6A plus 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Next. Soal nomor 33, menyelesaikan masalah nyata pada bentuk aljabar. Menyelesaikan masalah pasti soal cerita ya. Sebuah tanah mempunyai ukuran panjang 2B ditambah 3 dan lebarnya adalah 3B dikurangi 2. Maka luas tersebut adalah kalau panjang dan lebar berarti dia persegi panjang. Luas persegi panjang itu apa? Yaitu panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar. Sekarang kita kalikan. Yang pertama adalah ini. Nah, 2B kali 3B hasilnya adalah 6B kuadrat. Lalu 2B dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4B. Yang ketiga 3 dikali 3B adalah 9B. Dan yang terakhir 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Seperti yang tadi ya, yang mempunyai suku sejenis dioperasikan. Maka jawabannya adalah 6B kuadrat ditambah 5B dikurangi 6. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 34 adalah membedakan kalimat matematika pada persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ini nggak ngitung ya. Perbedaan kalimat matematika terletak pada kemarin kita sudah belajar tentang kalimat matematika atau model matematika. Kalau ada kalimat bahasa Indonesia yang dibawa ke model matematika, biasanya kita kan beri variabel. Jadi setiap variabel itu menunjukkan sesuatu yang akan dicari nilai kebenarannya. Maka yang membedakan kalimat matematika itu terletak pada variabelnya. Kita ke soal nomor 35, yaitu membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ini baru saja kita pelajari kemarin ya, semoga kalian masih ingat. Soalnya adalah yang termasuk kalimat terbuka adalah, yang mana? Kalimat terbuka itu apa? Nah, kita bahas ya. Yang A dulu, 2A ditambah 5 sama dengan 9, belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi belum tahu nilai kebenarannya, bisa benar, bisa salah ya. Atau pokoknya kita belum tahu nilai kebenarannya. Atau dia punya dua nilai kebenaran. Yang B, 12 dikurangi 9 jelas ya, hasilnya 3, maka dia benar. Yang C, negatif 7 kurang dari 0, ya benar ya. Dan yang D, salah. 3 ditambah 8 kurang dari 9. Kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, ya, berarti dia merupakan kalimat tertutup. Sehingga yang jawaban kalimat terbuka adalah yang A.
Soal nomor 36 menentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel. Yang mana ini yang persamaan linear satu variabel? Ingat, persamaan ditandai sama dengan linear itu variabelnya berpangkat satu variabel jelas variabelnya cuma ada satu. Nah, yang mana? Kita bahas satu persatu. Yang A merupakan persamaan linear dua variabel. Jadi dia punya A dan B. Yang B adalah persamaan linear pertidaksamaan linear satu variabel ya. Dia tidak ada tanda sama dengan, yang ada adalah dia mempunyai tanda pertidaksamaan. Nih. Yang C persamaan linear tiga variabel. Dia punya A, punya B, dan punya C. Terus yang D, nah ini baru mempunyai merupakan persamaan linear satu variabel karena dia hanya mempunyai satu variabel X saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 37 menentukan hasil dari persamaan linear satu variabel. Hasilnya ya, berarti kita operasikan. Nah, ini nilai X-nya berapa? 7X dikurangi 7 sama dengan 2X ditambah 13 yang sudah kita pelajari kemarin. Ada 3 cara ya. Substitusi, lalu keekuivalenan PLSV, dan yang kedua yang ketiga adalah pindah ruas. Di sini saya akan membahas dengan cara yang pindah ruas. Artinya pindah ruas, 2x ini dibawa ke ruas kiri. Nah, menjadi negatif 2x karena hasilnya awalnya positif menjadi negatif. Dan negatif 7 ini kita bawa ke sini menjadi positif ya. Karena dia pindah ruas, dia melewati sama dengan ruas kiri dan ruas kanan. Kemarin sudah saya jelaskan. Sehingga mereka sudah kita kelompokkan suku sejenis, 7x dikurangi 2x, dan 13 ditambah 7. Nah, 5x sama dengan 20. Nah, 5 jika kita pindah ruas ke kanan ya, menjadi pembagian. 5x di sini adalah 5 kali x, sehingga kalau kita bawa ke ruas kanan menjadi pembagian 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 38 tentang menentukan hasil dari model matematika dan penerapan PLSV. Pasti ya, kalau ada model matematika, dia berhubungan dengan soal, cerita, atau kalimat sehari-hari. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 2/3A ditambah 4. Jika keliling perseginya 120, maka nilai A adalah, kayak kita cermati baik-baik cara penyelesaiannya ini. Sisinya, kalau persegi itu mempunyai sisi ya, kalau persegi panjang, dia mempunyai panjang dan lebar. Nah, sisinya adalah 2/3A ditambah 4. Rumus keliling persegi itu adalah 4 kali sisi, sehingga didapatkan 4 kali 2/3. A ditambah 4. Ini adalah panjang sisinya. Tunggu. Nah, sekarang nih, saya hapus dulu nih di sini ya. Nih. Oke. Nah, keliling ini nilainya adalah 120, maka boleh kita tulis ini 120. Oke, operasi selanjutnya adalah memindahkan 4 ke kanan. Nah, ini kan perkalian nih, jadi kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Ya kan? Jadi dia 120 dibagi 4 akhirnya. Hasilnya adalah 30. Yang ini masih tetap dulu ya. Langkah selanjutnya adalah memindahkan 4 yang ini. Ini ya, 4 ini. Dengan penjumlahan nih. Kita pindah ke sini menjadi pengurangan. Pindah ke kiri kan. Jadi 30 dikurangi 4 hasilnya adalah 26. Yang sebelah kanan tetap. Nah, sekarang untuk memindahkan 2/3 ini ke sebelah kiri. Nah, harusnya kan ini perkalian nih 2/3 kali A. Jadi kalau dipindah ke kiri itu jadi pembagian. Nah, sebenarnya ini adalah satu langkah yang saya lewati, yaitu 26 dibagi 2/3.
Nah, jadi saya langsung berubah menjadi perkalian, asal pembagiannya dibalik menjadi 3/2. Sehingga kalau kita kalikan, 26 kali 3 itu adalah 78. Nah, 2-nya tetap di sini. 78 dibagi 2 adalah 39. Maka nilai A yang memenuhi adalah 39. Jika kalian kurang paham, coba diulangi lagi videonya, di perlahan ya, perlahan-lahan untuk memahaminya. Pasti nanti kalian akan paham. Soal nomor 39 yaitu tentang menentukan hasil dari pertidaksamaan linear suatu variabel. Pertidaksamaan linear suatu variabel ya. Jika X adalah bilangan cacah kurang dari 10, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah, nah kita coba selesaikan. Pembahasannya ini, kita tulis dulu soalnya. Nah, sama seperti yang tadi, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas 3X ini ke sini. Nah, min jadi plus. Dan saya pindah juga negatif 3 ke sini. Nah, menjadi plus. Hasilnya, nah, X ditambah 3X jadi 4X, 5 ditambah 3 jadi 8. 4 pun juga saya pindah ke sana menjadi pembagian. 8 dibagi 4 adalah 2. Untuk mempindah ruas ini, kalian sering berlatih saja, karena kalian kalau udah terbiasa berlatih nanti akan lebih paham, lebih cepat mengerti. Nah, X kurang dari 2, nilai X kurang dari sama dengan 2, dan X bilangan cacah. Bilangan cacah ya, ini di soal adalah bilangan cacah. Apa bilangan cacah itu? Bilangan cacah itu mulainya dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0, 1, 2. Jika ini tidak ada tanda sama dengan di sini, ini tanda sama dengan di sini, maka 2-nya nggak ikut. Jadi harus 0 dan 1. Karena X kurang dari sama dengan 2, maka 2-nya ikut. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, soal terakhir, soal nomor 40, yaitu menentukan hasil dari model matematika pertidaksamaan linear satu variabel. Pasti ya, ini soal cerita ya. 2 kali banyak ayam Gary ditambah banyak ayam Galih kurang dari banyak ayam Cory dikurangi 2. Jika banyak ayam Galih 10 ekor dan banyak ayam Cory 18 ekor, maka banyak ayam Gary adalah, oke, kita misalkan banyak ayam Gary adalah N. 2 kali banyak ayam Gary ditambah banyak ayam Galih itu kurang dari banyaknya ayam Cory dikurangi 2. Sehingga karena banyak ayam Gary tadi N, maka kita bisa rubah menjadi variabel N ya. Banyak ayam Galih 10, banyak ayam Cory 18. Jadi langsung kita tulis nilainya. Selanjutnya 2 kali N adalah 2N. 18 dikurangi 2 adalah 16. Kita pindah 10-nya, positif 10 ke kanan, menjadi negatif 2N kurang dari 16 dikurangi 10. Sehingga 2N kurang dari 6. 16 kurangi 10, 6 ya. Kita pindah 2, angka 2 ini, koefisien 2 ini ke kanan menjadi pembagian. Jadi N kurang dari 6 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3, N kurang dari 3. Jadi, N tadi banyak ayam Gary, maka banyak ayam Gary adalah kurang dari 3. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dipelajari. Jika tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja bertanya. Jangan lupa berdoa ya. Semoga sukses untuk kalian penilaian akhir semester nanti. Oke. Dadah.